Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Sintayong siap latih Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia. Menpora Dito Aryo Tejo angkat suara soal lobi PSSI ke FIFA. Pesan Ratu Tisa untuk Timnas U22. Sintayong siap latih Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia. Sejauh ini belum ada negara yang siap mengajukan proposal sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 menggantikan Peru. Jika Indonesia mengajukan diri, peluang FIFA menerima proposal PSSI sangat besar. Jika akhirnya Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023, Sintayong pun berpeluang besar ditunjuk PSSI menjadi pelatih kepala. Sebab alasan utama PSSI mendatangkan Sintayong pada Desember 2019 ialah membawa Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia kelompok umur. Sedang berjuang terhindar sanksi FIFA, pengamat minta ID ke PSSI. Seperti yang kita ketahui bahwa Peru resmi batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 karena dianggap tidak bisa memenuhi komitmen ihwal infrastruktur penyelenggaraan. Indonesia disebut memiliki peluang besar untuk mengisi slot tuan rumah itu. Namun pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaidi menyebut PSSI perlu fokus kepada potensi sanksi FIFA yang dibuntut Piala Dunia U20 2023 batal terlebih dulu alih-alih membidik tuan rumah World Cup U17. Menurut Kusnaidi, langkah Argentina menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 tidak bisa serta-merta saja ditiru oleh PSSI, sebab Argentina tidak berada dalam situasi yang sama dengan Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo angkat suara soal lobi PSSI ke FIFA. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa lobi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI ke FIFA, yakni setelah pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah di Piala Dunia U20 2023 masih berjalan. Menurut dia, Ketua PSSI Erick Thohir masih berusaha meyakinkan FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi terberat untuk Indonesia. Dito pun menegaskan bahwa pihaknya akan selalu mendukung upaya yang dilakukan Ketum PSSI Erick Thohir untuk transformasi sepak bola nasional. Melunak, Hoki Caraka damai dengan Ganjar Pranowo. Hoki Caraka berdamai dengan Ganjar Pranowo usai pembatalan Piala Dunia U20 2023 di Indonesia, di mana sang penyerang Timnas Indonesia U20 mengklaim bahwa segalanya sudah clear di antara mereka. Hoki pun belajar menerima kenyataan, dan kini sang striker PSS Sleman pun melakukan pertemuan dengan Ganjar setelah drama panjang tersebut. Timnas U20 Indonesia disarankan dikirim ke luar negeri. Garuda Nusantara, julukan untuk Timnas Indonesia U20 telah dipersiapkan selama bertahun-tahun untuk ikut serta di Piala Dunia U20 2023. Namun mimpi tersebut harus dikubur dalam-dalam karena FIFA mencabut status tuan rumah dari Indonesia. Untuk itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali menyarankan agar pemerintah mengirim Timnas Indonesia U20 ke luar negeri. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kualitas para pemain dalam tim tersebut. Akmal juga berharap agar kedepannya tidak ada lagi campur aduk sepak bola dan politik. Utusan PSSI kembali bawa kabar soal pemain naturalisasi. Mantan utusan khusus PSSI Hamdan Hamidan menegaskan 3 pemain keturunan Indonesia menyatakan tetap ingin membela skuad Garuda. Ketiga pemain yang dimaksud adalah Justin Hubner, Rafael Struijk, dan Ivar Jenner. Mereka disebut sangat serius untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U20. Hal ini menandakan niat mereka bergabung dengan skuad Garuda Muda bukan semata-mata karena Piala Dunia U20 2023 saja. Elkan Bagot jadi inspirasi trio naturalisasi U20. 3 pemain keturunan U20 digambarkan masih ingin membela Timnas Indonesia. Ternyata mereka mendapatkan inspirasi dari Elkan Bagot yang sudah dipromosikan Sintayong ke Timnas Senior. Dengan kabar ini, maka proses naturalisasi dari ketiga pemain itu masih akan tetap dilanjut. Apalagi ketiganya sudah melewati tahap perestuan dari DPR RI untuk menjadi WNI. Pengamat sepak bola prediksi sanksi FIFA untuk Indonesia. Setelah dicabutnya status tuan rumah di tanah air oleh Federasi Sepak Bola Dunia, pengamat sepak bola tanah air Akmal Marhali menilai Indonesia sepertinya terkena sanksi tegas dari FIFA.
Hal itu karena ketidakmampuan untuk menggelar Piala Dunia U20. Dia mengatakan kondisi di Indonesia yang mencampur adukan politik dan sepak bola harus menjadi pelajaran berharga untuk anggota FIFA lainnya. Oleh dikarenakan kondisi itu berdampak cukup terhadap penilaian FIFA itu sendiri. Akmal pun mengatakan Indonesia pun harus berbenah diri berkaca pembatalan status tuan rumah Piala Dunia U20. Tujuannya adalah agar kondisi serupa tidak terulang kembali kelak. Harapan Indra Syafri di drawing SEA Games 2023. Indra Syafri yang dipercaya menunggangi timnas U22 Indonesia saat ini bahkan cukup percaya diri untuk menghadapi SEA Games 2023 nanti. Untuk mempersiapkan tim dengan maksimal, tentu saja timnas U22 Indonesia harus melihat hasil undian terlebih dahulu. Pelatih berusia 60 tahun itu pun mengaku bahwa untuk drawing sudah dipastikan akan berlangsung pada 5 April 2023 di Stadion Nasional Moradok Teko Phnom Penh. Ia pun mengaku siapapun lawan di drawingnya nanti, pelatih asal Sumatera Barat itu menilai semua tim memang harus diwaspadai. Hal ini karena Indra menilai banyak negara yang semakin berkembang di ASEAN ini. Pesan Ratu Tisa untuk timnas U22. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria menyemangati sekaligus memberikan wejangan kepada skuad timnas Indonesia U22 yang mengikuti persiapan SEA Games 2023. Ratu Tisa ingin para pemain mengubah pola pikir atau mindset supaya bisa berkembang. Ia tak ingin pemain ciut nyali menghadapi lawan yang selama ini dianggap beda level. Ratu Tisa pun ingin Garuda Muda tidak pernah merasa pesaing terberat seperti Vietnam ada di atas timnas Indonesia. Hal itu justru akan membuat mereka kesulitan. Oleh karena itulah Tisa menginginkan para pemain mulai belajar mengubah pola pikirnya untuk berkembang, manfaatkan sosial media untuk meningkatkan kemampuan.